saya di presentan. Ya, saya Hadiza Rosa Febrianti sebagai presenter. Saya Kamana Putri sebagai presentan. Baik, ya, izin melanjutkan mengenai latar belakang dari materi ini. Yang pertama, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas. Jadi tujuan akhirnya adalah produktivitas. Nah, dari sudut pandang ergonomi, antara tuntutan tugas dengan kapasitas kerja harus selalu dalam garis keseimbangan, sehingga dicapai performansi kerja yang tinggi. Dalam kata lain, tuntutan tugas pekerjaan tidak boleh terlalu rendah atau underload, dan juga tidak boleh terlalu berlebihan atau overload. Boleh di next? Ya, di sini ada tabel atau rincian keseimbangan kerja sendiri dari konsep dasar ergonomi. Yang pertama dari task demands dan work capacity akan menghasilkan performance dari kerja sendiri, yang dimana task demands itu ada dari material karakteristik, ada dari tugasnya, ada dari organisasinya, ada dari environmental atau lingkungan. Kemudian dari work kapasitinya sendiri ada dari kapasitas personal, ada fisiologi, personal, psikologikal, sama biomekanikal. Ini dilakukan performa terus ada stres, asiden, dan distress, serta productivity. Boleh di next? Ya, selanjutnya ada dari kemampuan kerja. Kemampuan seseorang itu sangat ditentukan oleh tadi yang sudah disebutkan pada personal capacity, yaitu karakteristik pribadi yang meliputi dari faktor usia, jenis kelamin, antropometri, pendidikan, pengalaman, kesegaran tubuh, atau kemampuan fisiologis yang terdiri dari kemampuan dan daya tahan kardiovaskular, syaraf, otot, dan panca indera. Kemudian ada psikologi kapasitas, berhubungan dengan kemampuan mental, waktu reaksi, kemampuan adaptasi, dan stabilitas emosi. Kemudian ada biomechanical capacity atau kemampuan biomekanik yang berkaitan dengan kemampuan dan daya tahan sendi dan persendian seperti persendian, tendon, dan tulang. Boleh di next? Selanjutnya ada tuntutan tugas. Tadi ada task and material karakteristik yang terdiri dari peralatan mesin karakteristik yang berhubungan dengan jam tangan, terus sosial budaya, norma, adat, kebiasaan, dan lain-lain. Boleh di next? Ya, selanjutnya ada performansi atau penampilan seseorang dalam
sangat tergantung kepada rasio dari besarnya tuntutan tugas dengan besarnya kemampuan yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila yang pertama, bila rasio tuntutan tugas lebih besar dari kepada kemampuan seorang, maka akan terjadi penampilan akhir yang berupa ketidaknyamanan seperti overstress, kelelahan, kecelakaan, cedera, rasa sakit, penyakit, dan tidak produktif untuk pekerjaannya. Sebaliknya, bila tuntutan tugas lebih rendah daripada kemampuan seseorang atau kapasitas kerjanya, maka akan terjadi penampilan akhir berupa under stress atau seperti kebosanan, kejenuhan, kelesuan, sakit, dan tidak produktif juga. Agar penampilan menjadi optimal, maka perlu adanya keseimbangan dinamis antara tuntutan tugas dan kemampuan yang dimiliki sehingga tercapai kondisi dan lingkungan yang sehat, aman, dan produktif. Lady next. Ya, untuk kapasitas kerja sendiri untuk mencapai tujuan ergonomi seperti yang telah dikemukakan, maka perlu keserasian antara pekerja dan pekerjaannya, sehingga manusia pekerja dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan keterbatasannya. Secara umum, kelamin, ras, antropometri, status kesehatan, gizi, kesehatan jasmani, pendidikan, keterampilan budaya, tingkah laku, kebiasaan, dan kemampuan beradaptasi. Yang pertama dari umur, itu kenapa ada faktor umur, karena seiring bertambahnya usia, kapasitas fisik dan fungsi sensoris motoris menurun. Puncak kemampuan fisik dicapai pada usia 25 tahun, lalu mulai menurun terutama setelah usia sekitar 50. Penurunan juga terjadi pada effort to max, penglihatan, pendengaran, kecepatan berpikir, dan daya ingat. Oleh karena itu, usia harus menjadi pertimbangan dalam pemberian pekerjaan. Kemudian ada jenis kelamin tersendiri, yaitu secara umum wanita memiliki kekuatan fisik sekitar 2/3 dari kekuatan otot pria. Kemampuan aerobik wanita juga lebih rendah. Nah, dengan effort to max 15-30% lebih rendah dibanding pria. Dan kadar hemoglobin lebih rendah. Rata-rata tenaga aerobik maksimal wanita adalah 2,4 liter per menit, sedangkan pria mencapai 3 liter per menit. Namun dalam beberapa aspek seperti ketelitian, wanita seringkali lebih unggul daripada pria. Boleh di next. Selanjutnya ada faktor dari status kesehatan dan nutrisi yang dimana berhubungan erat satu sama lain, berpengaruh dalam produktivitas dan efisiensi kerja. Dalam melakukan pekerjaan, tubuh memerlukan energi. Apabila kekurangan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kapasitas kerja akan terganggu. Perlu keseimbangan antara intake energi yang didapatkan dan output yang harus dikeluarkan. Kemudian ada faktor dari kesegaran jasmani, di mana kemampuan dari tubuh manusia untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap beban fisik yang dihadapi tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan masih memiliki kapasitas cadangan untuk melakukan aktivitas berikutnya. Boleh di next. Ya, izin melanjutkan. Ini kapasitas kerja antropometri. Data antropometri sangat penting dalam menentukan alat dan cara mengoperasikannya. Kesesuaian hubungan antara antropometri pekerja dengan alat yang digunakan sangat berpengaruh pada sikap kerja. Kemudian ada Tingkat kelelahan. Ya, izin melanjutkan. Kemampuan kerja dan produktivitas kerja.
Antropologi juga menentukan dalam seleksi penerimaan tenaga kerja. Misalnya orang gemuk tidak cocok untuk pekerjaan di tempat suhu tinggi, pekerja yang memerlukan kelincahan. Nah, ini yang di bawahnya itu ada tipe antropometri. Yang pertama ada struktural atau statik antropometri. Bisa yang dilihat teman-teman untuk gambar sebelah kiri itu adalah pengukuran antropometri statis. Bisa di next. Ya, ini adalah contoh adalah contoh sikap atau postur. Nah, ini untuk posisi duduknya yang sebelah kiri dan sebelah kanan untuk posisi berdiri. Next. Kapasitas kerja. IPA antropometri yang kedua fungsional atau dinamik antropometri. Ukuran-ukuran relatif pergerakan suatu anggota badan lainnya yang keadaan fungsional statis atau antropometri dalam misal jarak jangkauan maksimum, lebar jalan lalu lalang, posisi tangan kemudi, injak pedal digunakan untuk jenis pekerja yang spesifik. Misalnya antropometri dalam cockpit pesawat. Next. Kemudian di sini ada kemampuan kerja fisik. Kemampuan kerja fisik adalah suatu kemampuan fungsional seorang untuk mampu melakukan pekerjaan tertentu yang memerlukan aktivitas otot pada periode waktu tertentu. Yang pertama ini ada kekuatan otot. Tenaga maksimum yang digunakan oleh suatu grup otot di bawah kondisi yang ditetapkan. Kekuatan otot biasanya ditentukan setiap beberapa jaringan saya terputus. Beberapa putaran kerja. Terdapat dua macam kekuatan otot, yaitu otot statis dan otot dinamis. Yang kedua ada ketahanan otot. Adalah kemampuan spesifik grup otot untuk dapat melakukan pekerjaan sampai seseorang tidak mampu lagi untuk mempertahankan pekerjaannya. Yang ketiga ada ketahanan kardiovaskuler. Nah, ini adalah suatu pengukuran kemampuan sistem kardiovaskuler dengan melakukan pekerjaan secara terus-menerus sampai terjadi kelelahan. Ketahanan kardiovaskuler dapat ditentukan dengan beban maksimum dan submaksimum. Next. Lingkungan kerja fisik. Yang pertama ada musim lingkungan kerja. Ergonomi bertujuan menyesuaikan pekerjaan dengan pekerjaan untuk meningkatkan kinerja dan melindungi kesehatan. Salah satu faktor penting adalah mikroklimat lingkungan kerja yang mencakup suhu udara, kelembapan, panas radiasi, dan kecepatan angin. Jika tidak dikendalikan, mikroklimat bisa menjadi sensor yang menimbulkan strain pada tubuh. Di negara tropis seperti Indonesia, batas toleransi suhu kerja panas menurut Grangen adalah 35-40 derajat Celcius dengan kelembapan 40-50 derajat. Maaf, saya ulangin. Dengan kelembapan 40-50%, kecepatan udara 0,2 meter per detik, dan perbedaan suhu permukaan, tekanan panas menyebabkan reaksi fisiologis seperti vasodilatasi, peningkatan denyut jantung, naiknya suhu kulit dan suhu inti tubuh. Jika paparan panas berlangsung lama, dapat terjadi gangguan kesehatan serius, termasuk penurunan berat badan. Oleh karena itu, pengendalian lingkungan kerja sangat penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas pekerja. Next. Nah, yang kedua ada kebisingan tempat kerja, yaitu bunyi atau suara yang tidak dikehendaki yang bersifat mengganggu pendengaran dan bahkan dapat menurunkan daya dengar seseorang yang terpapar. Sedangkan definisi kebisingan menurut Kemenaker adalah
semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi atau alat kerja yang menimbulkan yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Contoh pada gambar di sebelah kanan adalah batas waktu pemaparan kebisingan per hari per hari kerja berdasarkan intensitas kebisingan yang diterima pekerja. Next. Pengaruh pemaparan kebisingan secara umum dapat dikategorikan menjadi dua yang didasarkan pada tinggi rendahnya intensitas kebisingan dan lamanya waktu pemaparan. Pertama, pengaruh pemaparan kebisingan intensitas tinggi di atas NAB, dan kedua adalah pengaruh pemaparan kebisingan intensitas rendah di bawah NAB. Yang pertama ini adalah intensitas tinggi. Pengaruh pemaparan kebisingan intensitas tinggi adalah terjadinya kerusakan pada indera pendengar yang dapat menyebabkan penurunan daya dengan baik yang bersifat sementara maupun bersifat permanen atau ketulian. Nah, akan terasa apabila jenis kebisingan terputus-putus dan sumber tidak diketahui. Untuk yang intensitas rendah, keadaannya cepat marah, sakit kepala, dan gangguan tidur. Gangguan reaksi psikomotor, kehilangan konsentrasi, gangguan komunikasi antara lawan bicara, penurunan performalitas kerja yang kesemuanya akan bermuara pada kehilangan efisiensi dan produktivitas kerja. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah lingkungan kerja fisik. Yang ketiga ada penerangan di tempat kerja. Secara umum, jenis penerangan atau pencahayaan dibedakan menjadi dua, yaitu penerangan buatan, penerangan artifisial, dan penerangan alamiah dari sinar matahari. Untuk mengurangi pemborosan energi, disarankan untuk menggunakan penerangan alamiah. Akan tetapi, setiap tempat kerja harus pula disediakan penerangan buatan yang memadai. Hal ini untuk menanggulangi jika dalam keadaan mendung atau kerja di malam hari. Pengaruh dari penerangan yang kurang memenuhi syarat akan mengakibatkan kelelahan mata sehingga berkurangnya daya dan efisiensi kerja, keluhan pegal di daerah mata, dan sakit kepala di sekitar mata, kehilangan produktivitas, kualitas kerja rendah. Next. Lalu yang keempat, kualitas udara di ruang kerja. Menurut RHMRC 1985, kualitas udara dalam ruangan adalah kondisi udara di dalam bangunan yang dihuni minimal 1 jam oleh orang-orang dengan kondisi kesehatan berbeda di ruangan kerja yang padat dan berventilasi buruk. Risiko penularan infeksi meningkat, terutama jika sistem AC tidak terawat dan sirkulasi udara tidak memadai. Hal ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada penghuni ruangan tersebut. Risiko tersebut kemungkinan dapat lebih diperparah oleh kondisi sebagai berikut: asap rokok dalam ruangan, bahan-bahan bangunan, furniture dan peralatan-peralatan modern, produk-produk pembersih ruangan, bahan-bahan pencemar udara dari luar ruangan dan lain-lain. Lalu di samping ada tabel kondisi yang dapat mempengaruhi kualitas udara di ruang kerja. Next. Lalu ada beban kerja. Tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Adanya massa otot yang bobotnya hampir lebih dari separuh berat tubuh memungkinkan kita untuk dapat menggerakkan tubuh dan melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, bahwa setiap pekerja merupakan beban bagi yang bersangkutan. Beban tersebut dapat berupa beban fisik maupun beban mental. Lalu ada kelelahan akibat kerja. Kelelahan adalah mekanisme perlindungan tubuh untuk mencegah kerusakan dan kemungkinan pemulihan melalui istirahat. Kelelahan dikendalikan oleh otak melalui sistem saraf pusat yang terdiri dari sistem aktivasi simpatis dan inhibisi parasimpatis. Kelelahan terbagi dua. Kelelahan otot ditandai dengan tremor atau nyeri otot. Kelelahan umum ditandai dengan penurunan motivasi kerja disebabkan oleh faktor seperti monotoninya tugas, durasi kerja fisik, kondisi lingkungan, stres mental, kesehatan, dan gizi.
Gejala kelelahan bisa ringan hingga berat dan umumnya muncul di akhir jam kerja, terutama jika beban kerja melebihi 30-40% dari kapasitas aerobik maksimal. Next. Lalu di sini ada kelelahan akibat kerja. Yang di sini ada penyebab kelelahan, ada aktivitas kerja fisik, aktivitas kerja mental, stasiun kerja tidak ergonomis, sikap paksa, kerja statis, kerja bersifat monotoni, lingkungan kerja ekstrim, psikologis, kebutuhan kalori kurang, waktu kerja istirahat tidak tepat, dan lain-lain. Lalu ada cara mengatasinya. Sesuai kapasitas kerja fisik, sesuai kapasitas kerja mental, redesain stasiun kerja ergonomis, sikap kerja alamiah, kerja lebih dinamis, kerja lebih bervariasi, redesain lingkungan kerja, ergonisasi kerja, kebutuhan kalori seimbang, istirahat setiap 2 jam kerja dengan sedikit kudapan, dan lain-lain. Lalu ada resikonya, motivasi kerja turun, performasi rendah, kualitas kerja rendah, banyak terjadi kesalahan, penyakit akibat kerja, cedera, terjadi kecelakaan akibat kerja, dan lain-lain. Lalu ada manajemen pengendalian, tindakan preventif melalui pendekatan inovatif dan partisipasi, tindakan kuratif, tindakan rehabilitatif, jaminan masa tua. Next. Lalu ada keluhan muskuloskeletal. Keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang lama akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon. Keluhan hingga kerusakan inilah yang biasanya diistilahkan dengan keluhan muskuloskeletal disorder atau MDSDS atau cedera pada sistem muskuloskeletal. Secara garis besar, keluhan otot dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu keluhan sementara reversibel, yaitu keluhan otot yang terjadi pada saat otot menerima beban statis, atau demikian keluhan tersebut akan segera hilang apabila pembebanan dihentikan, dan keluhan menetap persisten, yaitu keluhan otot yang bersifat menetap. Walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada otot masih terus berlanjut. Next. Keluhan otot skeletal pada umumnya terjadi karena kontraksi otot yang berlebihan akibat pemberian beban kerja yang terlalu berat dengan durasi pembebanan yang panjang. Sebaliknya, keluhan otot kemungkinan tidak terjadi apabila kontraksi otot hanya berkisar antara 15-20% dari kekuatan otot maksimum. Namun, apabila kontraksi otot melebihi 20%, maka peredaran darah ke otot berkurang menurut tingkat kontraksi yang dipengaruhi oleh besarnya tenaga yang diperlukan. Suplai oksigen ke otot menurun, proses metabolisme karbohidrat terhambat, dan sebagai akibatnya terjadi penimbunan asam laktat yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri otot. Boleh di next. Lalu ada produktivitas kerja. Pada hakikatnya, pembangunan yang sedang kita laksanakan adalah bertujuan untuk memanusiakan manusia. Seperti halnya telah ditekankan dalam sebagai ILO, yaitu to make work more human. Manusia sebagai unsur utama pelaku pembangunan harus merupakan titik sentral dari pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, setiap kebolehan, kemampuan, dan keterbatasan yang dimiliki haruslah selalu diperhitungkan untuk selanjutnya berdaya gunakan dalam setiap aktivitas pembangunan, sehingga daripadanya diperoleh produktivitas yang setinggi-tingginya. Boleh di next. Lalu ada stres akibat kerja. Di era globalisasi, persaingan antar perusahaan semakin ketat. Ditambah dengan perubahan cepat dan kompleksitas perdagangan, masyarakat juga mengalami pergeseran besar dari agraris ke industri, lalu ke masyarakat informasi dengan teknologi tinggi, perubahan ekonomi global
turut memengaruhi ekonomi nasional. Kondisi ini menimbulkan future shock atau keterkejutan terhadap masa depan yang belum siap dihadapi dan berakibat pada meningkatnya stres dalam masyarakat. Boleh di next. Lalu ada peran fisioterapi pada ergonomi tubuh manusia dan keterbatasannya. Di tempat kerja, ketika tubuh tertekan oleh postur yang tidak nyaman, suhu ekstrim atau gerakan berulang, sistem muskuloskeletal dapat terpengaruh. Oleh karena itu, ergonomi berperan penting dalam mengurangi cedera atau penyakit akibat kerja seperti nyeri leher, punggung, serta CTS dan lain-lain. Untuk menciptakan ruang kerja yang nyaman dan produktif dengan memasukkan kemampuan dan keterbatasan manusia ke dalam desain ruang kerja yang mencangkup ukuran tubuh, kekuatan, keterampilan, kecepatan, kemampuan sensorik, dan sikap individu untuk membuat karyawan lebih nyaman dan meningkatkan produktivitas. 3 hal penting dalam menangani permasalahan ergonomik. Psikal ergonomik. Ergonomi fisik sangat berfokus pada ergonomi tempat kerja dan mempertimbangkan karakteristik anatomi, antropometrik, fisiologi, dan biomekanik manusia. Ergonomi fisik berfokus pada membangun tempat kerja yang lebih baik dengan pekerjaan yang dirancang sesuai dengan kemampuan manusia sehingga menghasilkan pengalaman kerja yang lebih baik. Ergonomi fisik merupakan pendekatan atau solusi untuk menangani sejumlah gangguan muskuloskeletal terkait pekerjaan. Kognitif ergonomik. Ergonomi kognitif berkaitan dengan proses mental seperti persepsi memori, penalaran, dan respon motorik, karena proses-proses tersebut memengaruhi interaksi antar manusia. Ergonomi kognitif adalah bidang studi yang berfokus pada seberapa baik pengguna atau produk sesuai dengan kemampuan kognitif pengguna. Lalu ada organisasi ergonomik. Ergonomi organisasi mengacu pada optimalisasi sistem sosial sampai teknis termasuk struktur organisasi, kebijakan, dan proses ergonomi. Organisasi mencakup kerja tim, shift kerja, kepuasan kerja, jadwal, dan etika. Lalu ada manfaat fisioterapi pada ergonomi. Yang pertama, mengurangi resiko cedera dan penyakit akibat pekerjaan seperti low back pain, neck pain, atau masalah pernafasan. Lalu yang kedua, produktivitas yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, peningkatan kesehatan. Yang keempat, peningkatan wawasan mental. Next. Lalu yang kelima, mengurangi rasa sakit. Yang keenam, karyawan yang bahagia. Yang ketujuh, peningkatan keterlibatan karyawan. Yang ke-8, budaya keselamatan yang lebih baik. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari pemaparan kami. Selanjutnya izin Pak Ahwan, apakah dibuka sesi tanya jawab, Pak? Ya, silakan. Mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan atau mengkoreksi, silakan. Baik, terima kasih Pak. Izin kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi dari hasil presentasi kami? Kalau ada boleh raise hand. Terima kasih. Boleh dari Meira. Joyce ya. Izin ya, mungkin boleh terlebih dahulu dari Meira. Izin kepada Meira, apakah jadi? Mungkin ada masalah jaringan. Mungkin boleh dari Joyce terlebih dahulu.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya Joyce, izin bertanya. Tadi di PPT kelompok ada tentang tuntutan tugas pekerjaan tidak boleh terlalu rendah, underload, dan juga tidak boleh terlalu berlebihan atau overload. Dikatakan dia overload dan underload itu seperti apa dan dari mana pengukurannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Joyce atas pertanyaannya. Mungkin kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya boleh dari Wahyu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kelompok atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin untuk off cam dikarenakan jaringan di rumah sedang jelek. Jadi pertanyaannya, tadi kan di PPT itu sempat disebutin terkait keluhan muskuloskeletal. Nah itu apa sih faktor penyebab dari keluhan muskuloskeletal tersebut? Apakah jelas kelompok? Jelas Wahyu, terima kasih atas pertanyaannya. Izin teman untuk satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang bertanya? Izin mau bertanya. Ya, silakan Mira. Izin saya Meira, izin bertanya. Tadi kan ada yang tentang manajemen stres ya. Nah itu tuh bagaimana sih peran fisioterapi dalam manajemen stres? Terima kasih. Baik, terima kasih Mira atas pertanyaannya. Izin Pak Afwan, apakah boleh kelompok meminta waktu untuk diskusi terlebih dahulu, Pak? Ya, silakan. Terima kasih, Pak.
Ya, izin menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mira. Peran fisioterapi untuk manajemen pengendalian stres. Untuk peran fisioterapinya itu bisa konsultasi, olahraga, relaksasi, berlibur, dan lain-lain. Apakah terjawab, Mira? Terjawab, makasih. alamiah atau postur yang tidak sesuai standar sehingga menyebabkan keluhan muskuloskeletal. Kemudian ada peregangan otot yang berlebihan yang mempertinggi resiko terjadinya keluhan pada muskuloskeletal. Nah, selanjutnya juga ada tekanan yang diberikan kepada jaringan-jaringan muskuloskeletal, contohnya kayak memegang alat, terus alat yang berat dan lain-lain. Kemudian ada dari tadi yang sudah dijelaskan ada suhu, kemudian ada faktor dari umur juga, jenis kelamin, antropometri sama kekuatan fisik, kemudian ada kebiasaan kebiasaan seperti merokok dan kesegaran jasmaninya. Terima kasih. Apakah terjawab, Wahyu? Oke, baik, sudah terjawab. Terima kasih kelompok. Ya, izin menjawab pertanyaan di QC, yaitu pertanyaannya dikatakan underload atau overload itu dari mana dasarnya. Sebenarnya kalau dari buku yang kami baca untuk materi ini, dikatakan beban kerjanya itu ringan atau berat itu dari ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor dari penilaian beban kerja berdasarkan kalori tubuh itu ada dikatakan beban kerja ringan itu kalau dihasilkan 100 sampai 200 kilokalori per jam. Dikatakan beban kerja sedang itu lebih dari 200 sampai 350 kilokalori per jam. Dikatakan beban kerja berat itu jika dihasilkan lebih dari 350 sampai 500 kilokalori per jam. Kemudian ada berdasarkan metabolisme, respirasi, suhu tubuh, dan denyut jantung. Dikatakan beban kerjanya ringan itu jika
konsumsi oksigennya 0,5 sampai 1 atau dari suhunya itu 37,5 derajat Celcius dan denyut jantung itu sebanyak 75 sampai 100 denyut per menit. Dikatakan kategori beban kerja ringan itu saat denyut jantung itu 100 sampai 125 denyut per menit. Dikatakan beban kerjanya berat itu saat jantung 125 sampai 150 denyut per menit. Ya, apakah terjawab, Joyce? Baik, sudah terjawab. Terima kasih kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Izin bertanya, Pak Ahwan, apakah dibuka sesi tanya jawab kembali, Pak? Iya, silahkan kalau ada yang bertanya lagi, silahkan. Bapak, izin kepada teman-teman sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Cuma saya ingin nambahin ya terkait dengan beban kerja ya. Coba dibuka yang tadi antropometri ya. Ini kaitannya nanti dengan postur kerja dan manual handling ya. Nah, ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini gambarnya. Ini area ada kerja seseorang ya. Bagaimana daerah-daerah yang jangkauan ya, jangkauan manusia yang nyaman dan yang berisiko ya. Nah, ini kalau bekerja secara rutin dengan jangkauan yang jauh misalnya gambar yang berdiri ya. Nah, ini kalau dalam posisi berdiri jangkauannya melebihi jangkauan normal, itu jangkauan normalnya itu terlihat ya, itu setinggi itu ya. Kalau berdiri lengannya terangkat itu posisi normal. Nah, kalau melebihi itu berarti akan menimbulkan beban kerja pastinya di tulang belakang ya. Tulang belakang bekerja lebih besar dan juga di bahu dan anggota gerak lain ya. Nah, posisi berdiri juga gitu. Cara ngangkat yang tidak benar itu kan ada area-area, kalau bisa sih sebenarnya digedein ya, di gambar penting soalnya. Area-area cara ngangkat dan cara meletakkan pasien ya. Area yang aman, misalnya kalau kita memposisikan tempat tidur ya, tempat tidur yang aman buat melatih pasien tuh setinggi apa sih? Ya, kan kadang-kadang di lapangan tempat tidurnya terlalu rendah, kalian memaksakan untuk melatih. Nah, itu kalian nanti kasihan tulang belakang kalian, punggung kalian lama-lama jadi sakit. Sedikit salah posisi menimbulkan nyeri ya. Makanya posisi yang nyaman itu di situ setinggi apa itu? Ya, setinggi apa itu? Ada gambar orang berdiri itu loh. Kan ada batas-batasnya itu. Kelompok yang presentasi coba. Jarak aman, jangkauan yang aman seberapa? Area aman untuk bekerja di area yang mana? Itu ada gambarnya itu. Nah, harusnya tadi dijelaskan itu. Area yang aman, ya orang berdiri itu ujung jari ya. Kalau kita berdiri tegak, ujung jari sampai dengan siku ya. Itu harusnya ada itu gambarnya itu yang berdiri itu. Kan ada gambar ketinggiannya tuh. Nah, melebihi itu akan meningkatkan ketegangan otot
yang berisiko terjadinya gangguan muskuloskeletal ya. Nah, juga tadi yang berdiri menjorok ke kiri, ke samping ya. Nah, kemudian selain posisi angkat juga berat beban yang diangkat. Nanti akan kita pelajari di manual handling. Makanya nanti kelompok yang belajar manual handling cari itu standar-standar berapa beban yang standar diangkat oleh pekerja berdasarkan mungkin Depnaker, para pakar maupun dari WHO atau ILO atau dari organisasi atau dari lembaga kementerian negara lain. Misalnya kalau di Amerika ya itu seperti NIOSH ya, kemudian dari Australia ya, New Zealand itu berapa. Nah, itu nanti kalian ekspor ya. Nah, ini juga yang posisi duduk, ini pengaruhnya nanti ke topik pembicaraan masalah postur ya, postur kerja yang tidak nyaman. Nah, postur kerja yang janggal itu ya melebihi posisi yang aman ini ya, posisi yang aman duduk itu area jangkauannya segitu ya. Nanti pengukurannya terkait dengan rula dan reba ya. Ya dari sini berapa sih posisi yang berisiko itu ya, posisi amannya berapa, posisi yang berisiko berapa ya. Nah, itu kaitannya dengan nanti beban overload ya, overload dalam melakukan pekerjaan. Nah, tadi yang saya cuma nambahkan kayak tadi yang beban kerja yang terkait dengan aktivitas ya, ya tadi sudah disampaikan. Tapi dari aspek ya, aspek ergonomi ya, ini kita bahas di sini ya, di kapasitas kerja ini. Oke, itu aja tambahan dari saya. Silakan tanya jawab berikutnya. Baik, Pak Ahwan, terima kasih atas tambahannya, Pak. Izin kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin teman-teman, jika tidak ada yang ingin bertanya kembali, boleh katakan cukup. Cukup, Ren. Oke, nggak ada lagi? Ya, silakan ditutup. Saya akan presentasi. Baik, Bapak. Baik, kepada teman-teman dan Pak Ahwan, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak hasil diskusi kami. Kurang lebihnya dari kelompok kita maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak untuk kelompok 5 apakah jadi hari ini Bapak? Ini waktunya udah jam 10 lewat ya. Saya presentasi dulu manusia dan keterbatasannya dulu ya. Baik Pak. Nanti yang toksikologi ada waktunya enggak bisa dilihat nanti ya.
Baik, adik-adik, saya lanjutkan ya tentang materi kita hari ini ya. Tadi sudah kasih aplos dulu dong pada kelompok yang udah presentasi. Nah, kasih respon dulu dong. Nah. Baik, luar biasa. Oke, tadi sudah disampaikan ya bahwa memang tubuh manusia itu secara biologis, sistem biologis itu pastinya memiliki keterbatasan ya. Nah, keterbatasan tubuh manusia itu bisa berasal dari intern ya maupun ekstern ya. Yang dari internal itu dari misalnya dari genetik ya. Dan lainnya ya. Kemudian kalau dari eksternal itu bisa karena aktivitas bekerja misalnya, aktivitas harian misalnya kalau kita bekerja terjadi kecelakaan kerja, tapi kalau ke kampus misalnya terjadi kecelakaan ya, sehingga terjadi cedera ya. Nah, ini kenapa fisioterapi penting? Karena kita sebagai fisioterapi harus paham tentang mana itu penyakit akibat kerja dan yang bukan ya, sehingga kita bisa melakukan perencanaan intervensi ya maupun rehabilitasi dan promosinya sekalian ya. Ya, keterbatasan manusia itu bisa bersifat sementara maupun permanen ya. Yang sifatnya sementara misalnya kalau orang yang habis kecelakaan, fraktur bisa balik lagi sembuh ya. Tapi kalau yang CP ya, stroke gitu ya, itu bisa menimbulkan gejala sisa yang mungkin tidak bisa balik lagi ke tempat kerjanya ya. Nah, keterbatasan tubuh manusia ini jika kondisi fungsinya tidak berjalan optimal ya, ini berpengaruh pada aktivitas sehari-hari ya, berjalan. Ini seperti orang stroke saja ya, kalau dia belum pulih ya, gangguan berjalannya, berbicaranya menceng ya, tell me, telat mikir gitu ya. Kemudian, pastinya keterbatasan ya dalam hal aktivitas pekerja ya. Ya, keterbatasan mungkin tidak selalu berarti disabilitas ya. Nah, seperti mata minus plus itu ya, masih bisa produktif ya. Meskipun ada masalah ya, mata juling gitu ya, tapi tidak ada masalah dalam melakukan kuliah, bekerja gitu ya. Kemudian yang bersifat bawaan ya, saya kira tadi ya udah kita singgung ya, secara genital misalnya spina bifida, CP ya pada anak-anak itu ya. Nah, orang dengan keterbatasan itu bisa hidup secara produksi dengan jalan ya, melakukan adaptasi ya, adaptasi dengan lingkungan kerja ya. Jadi makanya kalau di tempat kerja orang yang misalnya habis kecelakaan kerja pasti biasanya dirotasi ke tempat kerja yang sesuai ya. Nah, ini butuh dukungan dari keluarga ya, tenaga kesehatan yang merawat dan juga teknologi yang mendukung dia untuk bisa bekerja kembali ke tempat kerjanya. Nah, kalau kita lihat keterbatasan manusia itu bisa meliputi keterbatasan fisik, ya, sensori, kognitif, fisiologis ya. Nah, keterbatasan fisik itu kaitannya dengan sistem muskuloskeletal ya. Biasanya terkait dengan mobilitas ya. Ya, misalnya kalau pekerja
mengalami amputasi, ya, itu pasti untuk aktivitas kembali bekerja itu pasti perlu penyesuaian dengan kaki palsunya, ya. Kemudian keterbatasan sensorik, ya, gangguan misalnya indera, ya, tadi udah dibahas terkait dengan keterbatasan pendengaran manusia, ya. Kalau melebihi melebihi nilai ambang batas, pastinya merusak organ, ya, misalnya telinga kita, ya, bisa menjadi tuli, ya, kalau mata menjadi buta, dan juga penciuman kita, ya. Kemudian gangguan keterbatasan kognitif, nah, ini kaitannya dengan kalau pasien mengalami stroke, ya, nah, itu pastinya gangguan fungsi berpikirnya, konsentrasi, dan daya ingatnya menurun, ya. Kemudian keterbatasan fisiologi, ini kaitannya dengan gangguan pada jantung dan paru, ya. Ya, kalau pasien bekerja yang dengan stres tinggi, ya, tekanan tinggi, biasanya mengalami masalah jantung, ya. Atau para pekerja pada lingkungan kerja yang udaranya kurang bagus sehingga mengganggu saluran pernafasan, atau memang pasiennya pekerjanya memang punya riwayat asma misalnya, ya. Jenis keterbatasan ini membutuhkan pendekatan penanganan berbeda sesuai dengan jenis dan tingkatan gangguannya. Nah, ini keterbatasan fisik, ya, kaitannya dengan tadi, ya, gangguan muskuloskeletal, ya, berupa tulang, sendi, ya, otot, ya. Penyakitnya kalau dia sudah mendekati usia pensiun, biasanya sudah terkena osteoartritis, ya, sehingga menyebabkan gangguan aktivitas, keterbatasan, juga nyeri, ya, akibat nyeri, ya. Kemudian bisa disebabkan karena trauma, ya, penuaan, ya, penyakit degeneratif, ya. Trauma di sini seperti kalau terjadi kecelakaan kendaraan bermotor misalnya, ya. Nah, itu pasti kalau bisa balik lagi ke tempat kerja, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya, perlu adaptasi tempat kerja. Keterbatasan fisik, ya, mempengaruhi kemampuan berdiri, berjalan, ya, gitu, ya. Pasti perlu penanganan fisioterapi, ya. Nah, perlu alat-alat, ini disediain kruk, walker, kursi roda, ya. Ini sangat penting peran fisioterapi dalam pemulihan fungsi gerak dan kekuatan otot. Saya kira ini secara anatomi, ya, terkait dengan tulang, ya, penegak tubuh, pembentuk tubuh, ya. Yang penting juga untuk pembentukan sel darah merah, ya, homopoiesis, ya, hematopoiesis, ya. Ya, tulang belakang saya kira adik-adik udah paham, ya, jumlah-jumlahnya, ya. Otot, ya, udah paham di anatomi, udah lulus, kan. Nah, struktur otot saya secara fisiologi kalian sudah pasti udah paham, ya. Ada sarkolema, sarkoplasma, miofibril, miofilamen, ya. Nah, ini harus paham, ya. Di fisiologi saya kira udah dibahas, ya. Ini gangguan yang sering terjadi, ada bursitis, ya. Bursitis itu bantalan, ya, bantalan di daerah sendi, ya, yang sering mengalami peradangan, ya.
Nah, fungsi otot saya kira adik-adik udah paham juga, di fisiologi sudah dijelaskan. Ada otot polos, otot lurik, dan satu lagi otot jantung ya. Nah, ini fungsinya berbeda-beda sesuai dengan tugasnya. Aspek yang penting pada otot, fungsinya kontraksi ya. Nah, nanti kaitannya dengan konsumsi energi ya. Kemudian kekuatan ototnya, strength-nya. Nah, makanya ini tiap orang mempunyai keterbatasannya ya. Nah, kekuatan otot, kemudian ketahanan ya. Kemudian suplai darahnya, statik atau dinamik kerja ya, juga energi yang diperolehnya ya. Saya kira energi untuk kegiatan aktivitas tubuh manusia ya secara fisiologi didapat dari pemecahan ADP menjadi ATP ya, dengan memanfaatkan fosfat ya. Kemudian ATP itu juga terjadinya di mitokondria. Saya kira ini fisiologi sudah dibahas ya, mitokondria mendapat sumber energi dari cairan darah ya di sel otot ya. Nah, ini siklus Krebs ya, bagaimana proses energi manusia itu diperoleh untuk bekerja ya, dari mulai pemecahan ADP menjadi ATP, kemudian kalau yang di sini ini sebelumnya ada proses fosforilisasi. Nah, kemudian glikogen ya, glikogen dirubah menjadi glukosa ya, dan asam latat ya. Glukosa ini diperoleh dari lemak maupun karbohidrat ya. Sedangkan di sini ya protein ya, pemecahan berbeda ya. Jadi protein di sini sebagai energi cadangan tubuh kita disimpannya. Jadi dalam proses pemecahan fosfokreatin di sini ya. Kalau untuk aktivitas sehari-hari ya, menggunakan yang nggak terlalu besar, biasanya fungsinya secara aerob ini menggunakan glukosa dan lemak ya. Jadi berupa glikogen dan dirubah menjadi glukosa dan asam latat. Nah, cuma kalau aktivitas yang anaerob biasanya memecah ini ya, fosfokreatin ya, karena seperti pada angkat besi ya. Angkat besi itu aktivitas anaerobnya tinggi ya, sehingga para angkat besi, binaraga itu konsumsi proteinnya tinggi ya, karena dipecah untuk aktivitas anaerob ya. Ya. Nah, ini energi tadi sudah dibahas terkait mitokondria ya. Ya, mitokondria di sel otot ya. Ini reaksinya ya. Nah, glukosa disimpan dalam bentuk glikogen ya. Nah, jadi kalau pemecahan karbohidrat menjadi glikogen ini tidak berjalan dengan baik ya, misalnya pada kasus-kasus diabetes ya, nah itu pastinya glikogennya itu tinggi ya, glukosanya juga tinggi, sehingga apa yang terjadi ya, oksigennya terlalu rendah, glukosanya tinggi, sehingga asam latatnya juga tinggi ya, sehingga apa yang terjadi, orang-orang diabetes itu banyakkan ini ya, lemas ya. Nah, itu yang terjadi
Nah, ketika oksigen yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan, maka mitokondria tidak mampu lagi mengubah karbohidrat dan asam lemak ya sebagai energi. Ya. Enzim dalam cairan intraseluler di sekitar miofilamen dan mitokondria menggunakan glikogen dan gula darah sebagai sumber ATP tanpa adanya oksigen. Ya. Nah, ini sistem cadangan yang dapat beroperasi setiap saat, bahkan pada saat istirahat. Nah, sistem metabolisme ya, produk sisanya berupa kalau orang yang kekurangan oksigen biasanya keasam sel-sel ototnya tinggi ya, makanya terjadi asam laktat menumpuk ya, orangnya pegel-pegel ya, lemes ya, sehingga pada gilirannya terjadi pengurangan afinitas antara aktin dan filamen miosin yang berimbas lagi pada pelemahan otot ya. Jika tidak tersedia oksigen saat bekerja, produk tersebut akan terakumulasi ya. Nah, oksigen dependent sistem dapat membentuk molekul ATP ya 5 kali lebih cepat ya, tetapi hanya dapat menyediakan energi sekitar 1,3 menit dari aktivitas maksimal otot. Nah, ini memungkinkan kondisi pekerjaan tingkat tinggi dalam waktu yang singkat diselingi dengan istirahat. Jadi ini metabolisme energi pada bekerja, pada aktivitas bekerja ya. Jadi kaitannya dengan metabolisme aerob dan aerob ya. Saya kira di fisiologi sudah dibahas ya. Nah, terkait dengan fungsi metabolisme aerob dan anaerob itu kaitannya dengan kerja statis dan kerja dinamis dalam aktivitas sehari-hari ya. Kerja statis yang kontraksi terus ototnya ya, ada kerja dinamis yang kontraksi relaksasi ya, itu banyak terjadi di sehari-hari dalam bekerja ya. Kontraksi statis biasanya kontraksi ototnya ya, ototnya berkontraksi, tidak ada relaksasi ya. Kemudian otomatis aliran darahnya menurun ya. Akibat aliran darah menurun, maksudnya asupan oksigennya ya itu menurun juga ya. Kemudian karena oksigen berkurang ya, terjadi penumpukan asam laktat menumpuk ya. Kalau kerja dinamis ini kerja kontraksi diiringi dengan relaksasi bergantian ya. Kemudian aliran darah pastinya mengalir dengan baik ya di otot ya. Kemudian konsumsi oksigen bisa berjalan dengan baik ya. Nah, sehingga produksi limbahnya itu bisa berupa CO2 dan H2O ya, berupa keringat ya, udara dan keringat. Sehingga penumpukan asam laktat bisa berkurang. Yang selanjutnya adalah keterbatasan fisiologi ya. Ini berhubungan dengan organ-organ seperti jantung, paru-paru maupun ginjal ya. Untuk paru-paru seperti orang asma ya, itu beresiko jika terpapar dengan zat-zat kimia yang merangsang dia untuk sesak nafas ya.
terjadi bila alergennya ya itu muncul ya. Nah, ini akibatnya apa? Bisa mengurangi kemampuan fisik dan stamina. Juga pada orang-orang gangguan ginjal misalnya. Orang-orang yang cuci darah pastinya sering mengalami kelelahan sehingga aktivitas pekerjaannya kurang produktif. Makanya orang-orang yang sudah mengalami gagal ginjal, produktivitasnya biasanya menurun. Meskipun masih bisa beraktivitas. Nah, kemampuan aktivitas ya harus disesuaikan dengan kapasitas tubuh ya. Jadi kalau sudah tahu kondisi pekerjaannya mengalami masalah kesehatan ya, biasanya pihak manajemen sudah menyesuaikan aktivitas dengan pekerjaannya. Jadi penempatannya biasanya udah tidak ditempatkan pada golongan orang-orang yang kapasitas fisiknya tinggi ya, seperti anak-anak muda gitu ya, yang masih fresh gitu ya. Kemudian pengobatan. Nah, orang-orang yang mengalami masalah keterbatasan fisiologi biasanya harus dipantau terus kesehatannya. Ya. Dukungan keluarga dan lingkungan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, ini ya, saya kira kalian sudah belajar anatomi ya. Untuk kapasitas fisik ya, kaitannya dengan BMR ya. Nah, saya kira pekerja ini sebagai user dan sumber energi ya. Nah, pekerja ini mengalami proses metabolisme dasar ya. Tujuannya biasanya ya pastinya untuk hidup ya. Pemeliharaan dan perbaikan sel pasokan darah ke jaringan-jaringan. Tingkat metabolisme dasar ya, atau BMR, ya, tingkat konsumsi energi yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Ya. Nah, tiap individu ini berbeda-beda. Ya. Anak memiliki 2 kali lipat ya BMR orang dewasa. Ya. BMR ini bisa menurun jika kekurangan gizi kronis. Ya. Kapasitas kerja fisik, ya, kapasitas kerja untuk menghasilkan energi, ya, berasal dari makanan-makanan dan juga oksigen yang cukup, ya. 1 liter oksigen ya, konsumsi itu setara dengan 4,8 kilokalori yang lepas. Ya. Kapasitas kerja tergantung pada kemampuan seseorang mengambil O2. Ya, jadi kalau ada gangguan saluran pernapasan, pastinya kapasitas kerja fisiknya juga menurun. Misalnya orang-orang yang gangguan pernapasannya karena sering merokok ya, nah itu atau mengalami terpapar zat-zat kimia di tempat kerja ya, nah itu pasti mengalami kapasitas kerjanya, kapasitas kerja fisiknya pastinya menurun. Pasokan O2 ya meningkat ya, ini sesuai dengan kemampuan bekerja yang meningkat. FO2 max ya adalah kapasitas maksimum seseorang ya untuk menyalurkan dan menggunakan oksigen selama olahraga atau bekerja berintensitas tinggi. Ya, VO2 max biasanya diukur ya menggunakan alat ukur seperti spirometri ya. Nah, VO2 max itu apa sih? Bisa diketahui ya dengan menghitung jumlah oksigen dalam liter per menit ya, atau nilai relatif oksigen dalam milimeter per kilogram berat badan ya per menit. Pembatasan kapasitas kerja diperlukan agar tubuh tidak mengalami kegagalan kontraksi otot dan kinerja tidak menurun. Ya, jadi
harus dipertahankan ini ya, VO2 max-nya, kemudian gizinya ya, sehingga BMR-nya juga tidak drop. Pengeluaran produk sisa metabolisme ya, keberhasilan aktivitas fisik tergantung pada kemampuan tubuh untuk membuang laktat, ya, asam laktat dari jaringan tubuh. Ya. Jika asam laktat menumpuk, ya pastinya kapasitas kerja fisiknya juga menurun karena badan terasa nggak nyaman ya. Karena efeknya pasti mengalami kelelahan, pegel-pegel, kelelahan ya. Peningkatan asam laktat terjadi karena aktivitas tubuh yang tinggi tanpa diiringi pasokan oksigen ya, yang cukup. Berdasarkan aktivitas fisik juga tergantung pada kemampuan untuk menghilangkan panas dan memanfaatkan lemak sebagai sumber bahan bakar. Ya, jadi selain karbohidrat, konsumsi lemak juga penting dalam bekerja. Jadi kalau orang-orang yang diet lemak ya itu ya juga kurang bagus karena dalam aktivitas sehari-hari kita membutuhkan lemak untuk asupan energi. Sebuah studi di Amerika, Journal of Physiology menemukan pria yang melakukan sprint, ya ini kaitannya dengan metabolisme ya, metabolisme energi. Sprint selama 15 detik meningkatkan metabolisme hingga 40%. Ya. Ini terjadi karena sistem kardiovaskuler berada pada proses pembakaran yang tinggi, ya, untuk mengeluarkan energi sebanyak mungkin. Nah, di aktivitas industri, ya, ini karena bekerja itu kadang-kadang monoton, ya, perlu dilakukan warming up sebelum melaksanakan kegiatan, ya. Makanya di industri-industri biasanya sebelum bekerja dilakukan senam, ya. Perencanaan industri telah mengembangkan metode untuk merancang pekerjaan manual secara sistematis, ya. Biasanya kalau industri yang udah bagus ya, mesin-mesin sudah bekerja secara otomatis sehingga pekerjaan manual itu berkurang. Jadi manusia hanya memantau aja, memonitoring, sehingga kadang kurang aktivitas malah, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kerja, ini ada dua. Yang pertama ada individu dan lingkungan. Individunya kaitannya dengan usia, jenis kelamin, konsumsi alkohol atau tidak, rokok, kapasitas fisik, ya, status gizi, dan juga motivasi kerja. Lingkungan kaitannya dengan temperatur, ya, pencahayaan, ketinggian, ya, juga bising. Kelelahan dan kapasitas tubuh tadi sudah dibahas terkait dengan kelelahan, berkaitannya dengan metabolisme. Kalau kurang oksigen, jadi badan jadi lemes. Tiap individu memiliki batas kapasitas fisik yang berbeda-beda, ya. Makanya kalau seorang fisioterapi muda, ya, berdiri lama dibanding usia lanjut, pastinya kemampuannya juga lebih kuat yang muda. Kelelahan kronis dapat menurunkan konsentrasi dan koordinasi motorik. Ya. Saya kalau bekerja di fisioterapi, ya, kadang-kadang salah dalam memanipulasi, ya, jam kerja, ya, yang melebihi standar, ya, itu juga meningkatkan risiko terjadinya kelelahan, ya. Dan kalau kelelahan itu meningkatkan risiko kesalahan kerja, ya. Jadi misalnya kalau di fisioterapi, ya, kalau kebanyakan pasien dan fisioterapi lelah, kadang-kadang penempatan alat itu
tidak sesuai dengan hasil asesmennya ya. Misalnya yang nyeri pada lumbal 4 ya, bisa saja kalau dia lelah kan, pasien banyak, penempatannya bisa di 3 ya, malah bisa di 5 atau sakrum ya. Sehingga ya ini perlu diperhatikan konsentrasi ya dalam bekerja. Sehingga kelelahan itu harus ditangani ya, dan dijaga agar pekerja tidak mengalami kelelahan. Perlu adanya manajemen waktu dan istirahat yang cukup ya. Ini kalau kerja-kerja yang tinggi ya, misalnya di tadi udah dibahas juga di tempat-tempat yang panas misalnya ya. Nah itu rotasi kerjanya harus diatur ya, jangan sampai terus-terusan terpapar panas misalnya. Ya. Keterbatasan sensorik ya, misalnya penglihatan ya, pencahayaan ya, jarak pandang gitu ya, itu mempengaruhi kualitas kerja ya. Pendengaran juga ya, indera yang lain ya. Ya, ini perlu diperhatikan. Makanya dalam seleksi pekerjaan ya, ini semua harus dicek ya. Kuliah aja, nah ini di tes kesehatannya juga ya, jangan sampai buta warna bisa lolos, sehingga khususnya di fisioterapi ya, dapat menyebabkan hambatan dalam komunikasi dalam bekerja ya. Nah ya, kalau kerjaannya fisioterapi ya, kepala pendengarannya berkurang ya, komunikasi dengan pasien jadi terganggu ya. Ada yang terbuka ini ya. Nah ini semua perlu pendidikan, pelatihan ya, dan untuk orang-orang yang tertentu ya, yang mengalami keterbatasan perlu berikan aksesibilitas ya yang sesuai. Nah untuk batasan sensorik dan keseimbangan ya, ini sensorik yang menurun mengganggu ketepatan gerak ya, jelas ya pastinya. Misalnya kalau orang-orang yang diabetes itu ya, neuropati ya, kadang-kadang udah jalan tapi merasa belum berjalan ya. Kemudian gangguan vestibular ya, orang-orang yang driver ini kalau kurang tidur ya, dipaksakan nyetir ya, ini bisa mengalami vertigo ya. Kemudian untuk penglihatan ya, kalau di fisioterapi salah pasang elektroda ya, penempatannya salah ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, pencahayaan lingkungan juga perlu diperhatikan. Nah, ini indera penglihatan ini kaitannya dengan persepsi gerakannya ya. Ya, baik itu waktu menatap ya, juga waktu memperhatikan benda bergerak ya. Mata bergerak dan mata menetap ya. Nah, ini kaitannya dengan ketajaman penglihatan, baik itu ruang, garis putus-putus. Makanya waktu pemeriksaan kesehatan itu ada tes-tes ya terkait dengan ruang, garis ya, garis putus-putus. Nah, ini mempengaruhi visual flicker ya, kalau orang kedipan mata ya. Yang biasanya kalau kondisi-kondisi tempat kerja yang iluminasi rendah ya, biasanya mata berkedip itu nggak terlalu
banyak ya, biasanya 2 sampai 3 kedipan per detik. Tapi kalau iluminasinya tinggi ya, itu kedipan bisa tinggi ya. Apalagi misalnya kalau disorot mata kita ya waktu kita nyopir gitu ya, atau naik motor disorot lawan arah ya, pastinya itu mengganggu mata kita. Nah, perlu juga kalau ada masalah perlu juga dicek penglihatan warna kaitan dengan monokromatik, dikromatik maupun apakah mata itu normal ya. Nah, ini pencahayaan standar pencahayaan sesuai dengan Permenaker ya. Ya, kaitannya ruang kerja itu 300 lux ya. Ruang gambar ya. Nah, ini semakin pekerjaannya semakin detail ya, luxnya semakin tinggi ya. Nah, ini cara menghitung kebutuhan bola lampu ya terkait dengan standar pencahayaan. Standar pencahayaan lux itu kaitannya dengan luas area tempat yang dipencahayain. Misalnya ruang tamu, ruang kerja itu berapa sih luasnya ya? Ya, itu bisa dihitung kebutuhan lampunya ya. Nah, ini pendengaran. Pendengaran itu dibagi menjadi beberapa jenis desibel ya. Yang 0 sampai 10 desibel ini adalah ambang batas bawah penerangan manusia. 20 desibel ini suara sayup-sayup yang terdengar misalnya di desa-desa waktu orang nanam padi ya, jaraknya jauh gitu ya, saling komunikasi gitu ya. 30 desibel ini suara yang berbicara berbisik ya, atau komunikasi yang pelan gitu ya. Kemudian 40 sampai 50 desibel ini suara percakapan biasa sehari-hari kayak komunikasi kita ini. Kemudian 60 desibel ini suara percakapan orang berteriak-teriak ya. Memanggil kita misalnya. 70 desibel ini suara mesin penyedot debu ya. 80 desibel suara di jalan raya ya. 90 desibel suara sangat berpotensi untuk merusak pendengaran ya, pemotong rumput ya, kemudian penghalus permukaan kayu ya, yang kadang berisik ya. Kemudian 100 desibel ini suara-suara yang berpotensi merusak pendengaran juga ya, selama 2 jam ya. Kemudian 110 sampai 120 suara musik konser-konser ini perlu kita jangan terlalu dekat ya. 130 desibel ini ambang rasa nyeri. Biasanya kalau udah 130 udah merasa nyeri nih telinganya. Misalnya suara pesawat tinggal landas, kemudian sirene ya, dekat-dekat sirene ambulan misalnya. Ledakan kembang api ya yang besar ya. Kemudian 140 desibel ini ambang batas maksimal pendengaran manusia. Ya. Misalnya pesawat tembakan meriam misalnya, atau mesin pesawat jet. Itu kalau kita jarak dekat, wah ini pasti mengganggu telinga. Keterbatasan kognitif ya kaitannya dengan berpikir, mengingat ya, dan kaitannya dengan memori ya, gangguan memori seperti penyakit Alzheimer ya. Ini berdampak pada kemampuan akademik kalau dia mahasiswa ya, dan juga sosial. Nah, ini perlu dilakukan strategi dalam pembelajaran ya. Biasanya orang-orang yang sulit berpikir ya, biasanya diulang-ulang ya agar bisa melakukan pekerjaan tersebut. Perlu pendampingan secara psikologis dan edukatif, dan perlu lingkungan yang khusus ya untuk
dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif secara sosial. Faktor-faktor penyebab keterbatasan ya, tadi udah kita bahas di atas, ada faktor bawaan, faktor karena cedera, degeneratif ya, penuaan, dan juga lingkungan ya. Konsekuensi dari keterbatasan tubuh ini kalau tidak diatasi dapat menurunkan produktivitas kerja individu ya. Kemudian meningkatkan ketergantungan kita terhadap orang lain. Dapat mempengaruhi kondisi psikologis ya. Kalau selalu bergantung, makanya kemandirian penting ya. Adik-adik perlu melakukan mandiri ya. Misalnya kalau belum bisa masak, misalnya di kos-kosan harus masak sendiri, belajar ya. Jangan sampai jajan terus ya. Secara kesehatan kadang-kadang kurang bagus ya, dan juga mengurangi pengeluaran. Kemudian menyulitkan akses pendidikan dan pekerjaan ya. Biasanya orang-orang terbatas misalnya masuk perguruan tinggi aja, kalau ada keterbatasan pasti mengalami masalah diterima atau tidaknya, apalagi bekerja ya, yang harus menghasilkan suatu output ya. Akhirnya mengurangi partisipasi sosial ya, dan akhirnya berpotensi untuk diisolasi. Peran ilmu pengetahuan kaitannya dengan keterbatasan manusia ya. Ini penting, kaitannya dengan fisioterapi ya, kaitannya untuk pengukuran, misalnya pengukuran keseimbangan ya, kemampuan kekuatan otot dan lain sebagainya, latihan jalan dan lain sebagainya ya. Teknologi dan inovasi pendukung, misalnya teknologi memberikan solusi untuk mengatasi keterbatasan tubuh ya. Ya kalau dia amputasi kaki perlu alat bantu ya. Strategi adaptasi ya, saya kira perlu dilakukan adaptasi terhadap lingkungan untuk orang-orang yang mengalami keterbatasan ya. Perlu adanya edukasi, pendidikan ya, tempat-tempat ibadah. Peran pemerintah penting ya dalam mewujudkan adaptasi bagi para penyandang keterbatasan. Nah, kaitannya dengan ilmu keterbatasan tubuh manusia ini ya, kaitannya dengan antropometri. Dalam antropometri ini adalah batasan ya, batasan yang harus dipenuhi dalam antropometri. Jadi ini disebut dengan constraint ya. Constraint itu dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama ada clearance ya, kemudian ada reach ya, kemudian strength dan posture ya. Nah, kaitannya dengan antropometri itu ada namanya distribusi antropometri ya. Ada batasan ya, misalnya kalau di bawah 50 percentile ya itu tidak normal. Juga dengan 95 percentile di atas itu tidak normal. Jadi kenormalan itu antara 5 percentile sampai dengan 95 percentile. Misalnya kalau yang masuk pada percentile misalnya anak-anak ya, anak-anak yang pendek-pendek itu ya, yang istilahnya anak-anak kerdil ya, anak-anak kerdil. Kalau yang 95% ini adalah orang yang mengalami gigantisme ya, tinggi badan ya, tinggi banget gitu ya, itu masuk ke 95 percentile. Nah, misalnya kalau di
distribusi antropometri pada tinggi badan penduduk Amerika misalnya. Ini kalau normalnya itu biasanya di atas 162 sampai dengan 188. Ini menurut penelitian ya. Nah, di bawah 162 itu udah masuk ke 5 percentile ya. Sehingga nggak normal. Anak-anak yang tinggi badannya kurang dari 162 itu orang-orang yang ya masuk nggak normal ya, nggak normal. Juga yang di atas 188 ya, jumlahnya nggak banyak biasanya. Nah, ini adalah antropometri ya, dari mulai struktur tubuh manusia ya, dari mulai undian mata ya, berdiri dan lain sebagainya. Kemudian nah kaitannya tadi apa? Clearance, reach ya, postural, strength itu apa sih sebenarnya? Ya. Clearance ini adalah jarak ruangan ya, jarak ruangan. Ya, ruangan itu jangan terlalu sempit, misalnya jalan keluar masuk pintu itu ya. Itu harus berikan ruang gerak agar bisa keluar masuk ya, misalnya keluar masuk untuk 2 orang misalnya, jangan terlalu sempit ya. Misalnya ruang kokpit ya, pesawat misalnya itu ya, itu memang clearance-nya beda dengan orang yang pintu-pintu rumah misalnya ya, karena kalau di kokpit pesawat biasanya orang cuma bisa masuk 1 orang, dan biasanya di kokpit itu hanya dua orang atau 3 ya yang bisa masuk ke dalam situ. Kemudian ya, clearance jarak ruangan ini yaitu dimensi yang diperlukan orang untuk dengan leluasa melaksanakan aktivitas dalam sebuah stasiun kerja ya. Nah, biasanya kalau ini kaitannya dengan tangki ya, pembersihan tangki bahan bakar itu ya, itu memang clearance-nya terbatas ya, makanya perlu menjadi perlu penanganan khusus dalam pembersihan tangki bahan bakar, karena di situ selain ruangan clearance-nya rendah ya, itu risiko terhisap zat kimia ya itu tinggi ya, bisa pingsan kalau terhirup. Biasanya ada H2S-nya ya, sehingga orang-orang yang kerja di ruangan-ruangan sempit itu ada SOP khususnya. Reach dimension ini ada jarak jangkauan yang tadi kita udah bahas ya. Jarak jangkauan ini kaitannya diperlukan untuk menentukan maksimum ukuran yang harus ditetapkan agar mayoritas populasi mampu menjangkau dan mengoperasikan peralatan kerja secara mudah dan tidak memerlukan usaha yang terlalu memaksa. Misalnya kalau pekerja di pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik kan ada bantalan yang berjalan ya. Biasanya kalau pekerjaan-pekerjaan itu istilahnya ya alatnya itu ya, saya lupa ya, ada ban berjalan gitu ya. Nah, itu jangkauan pekerja ke tempat itu ya jangan terlalu jauh ya. Biasanya sekarang udah secara umum di tempat kerja sudah didekatkan ke tubuh manusia, sehingga jarak jangkauannya itu nggak terlalu jauh ya. Dulu belum ada penelitian terkait ergonomi, jarak jangkauan terhadap roll berjalan itu ya. Misalnya kalau pabrik-pabrik ini ya, mesin di Astra atau di pabrik-pabrik kulkas, pabrik-pabrik itu kan ada ya, setiap spare part itu diperiksa dan dilakukan
dikoreksi atau dilengkapi oleh pekerja. Nah, tiap ban berjalan itu biasanya di jarak jangkauannya terlalu jauh sehingga terjadi gangguan muskuloskeletal, misalnya bahunya terlalu sering sakit atau pinggangnya terlalu sakit ya. Kemudian yang selanjutnya adalah postural dimension ya, kaitan dengan maksimum ukuran postur yang harus ditentukan agar mayoritas populasi mampu mengoperasikan peralatan kerja. Ya, misalnya kalau di pesawat, di cockpit ya, di cockpit itu ada tombol-tombolnya sehingga kalau ketinggian pilotnya kurang tinggi ya susah menjangkau ya. Kemudian strength, kekuatan ya. Wah, ini dimensi yang diperlukan untuk menentukan maksimum ukuran kekuatan yang harus ditetapkan agar mayoritas populasi mampu mengoperasikan peralatan. Ya, ini kekuatan misalnya angkat beban misalnya ya, atau mengangkat peralatan-peralatan kerja di tempat kerja. Jadi kalau kekuatannya kurang, misalnya kalau mengangkat peralatan spare part mesinnya aja nggak mampu ya, jangan bekerja di tempat itu ya. Biasanya kalau ini di pengeboran minyak gitu ya, yang sering ngangkat pipa gitu ya. Nah, ini harus memerlukan strength ya, kekuatan ya. Ini adalah clearance ya, ruang gerak ya. Nah, clearance itu dalam komunikasi itu ada batasannya yang kaitannya dengan komunikasi, itu namanya istilahnya proxemic ya. Bisa pembicaraan secara intim ya, pembicaraan secara untuk komunikasi normal atau untuk publik di sini ya. Proxemic itu apa sih? Adalah studi tentang bagaimana orang menggunakan ruang dan jarak dalam interaksi sosialnya dalam berkomunikasi ya. Nah, ini jarak aman ya. Tujuannya untuk keamanan ya, komunikasi, keakraban dan ancaman ya. Nah, jarak intim misalnya kalau kita komunikasi dengan teman dekat ya. Ini kalau jaraknya terlalu jauh ya kurang ini ya, apalagi kalau berbisik ya. Komunikasi suaranya direndahkan ya. Itu nggak terdengar, jadi komunikasi terganggu kalau jaraknya nggak dekat ya. Komunikasi biasa ya, normal itu biasanya antara 50 sampai 150 cm ya. Komunikasi 2 atau 3 orang ya. Jarak sosial misalnya kalau komunikasi di depan kelas ya, atau komunikasi publik ya, itu lebih jauh lagi ya. Makanya kalau suaranya kurang tinggi biasanya diperlukan mikrofon. Nah, reach dan postur kaitannya dengan jangkauan ya, jangkauan. Ada dimensi manusia dari frontal ya, sagittal dan transversal ya. Kaitannya dengan ini yang tadi udah kita bahas ya. Ini jangkauan saat berdiri ya, bekerja dalam posisi berdiri. Ini jangkauan paling aman ya antara ujung jari sampai dengan siku. Di sini posisi yang aman. Kalau udah di atas sini ya, itu udah pegel di bahu ya, apalagi di atas kepala. Itu kerjaan misalnya pramugari yang angkat-angkat koper itu bebannya berisiko terjadi gangguan muskuloskeletal ya. Duduk juga gitu ya. Sopir ya. Sopir itu kalau istilahnya positioningnya terlalu jauh ya, itu juga nggak nyaman ya. Ada mobil-mobil tertentu yang mobil besar ya, positioningnya terlalu jauh ya. Atau biasanya disesuaikan kursinya, bisa diatur ya untuk rem dan positioningnya. Nah, ini
ya, ROM. Nah, kaitannya fisioterapi dengan K3 dan ergonomi adalah kaitannya dengan keterbatasan tubuh itu kaitannya dengan ROM normal dan tidak normal ya. Pengukuran goniometri penting ya. Meteran, Medline biasanya diperlukan atau alat goniometri yang bisa untuk mengukur ketidaknormalan gerakan manusia ya. Baik itu fleksi, ekstensi ya, abduksi dan lain sebagainya ya. Saya kira ini udah diajarkan di asesmen ya. Kemudian gangguan postur. Nah, ini nanti ada pembahasan sendiri ya kaitannya dengan postur. Postur tubuh yang buruk ya, ini meningkatkan tekanan pada struktur tubuh ya, khususnya tulang belakang ya. Misalnya bungkuk berlebih dalam posisi yang lama ya. Ini dapat meningkatkan gangguan tulang belakang ya. Latihan-latihan diperlukan untuk menguatkan otot-otot tulang belakang sehingga tidak mudah cedera ya. Kemudian dari antropometri itu kita kenal adanya human diversity ya, keberagaman manusia ya. Nah, ini memiliki perbedaan ya, baik itu jenis kelamin, etnik, ini mempengaruhi karakteristik antropometrik ya. Nah, jenis kelamin ya, saya kira dalam aspek antropometri ya, laki-laki dan perempuan itu didominasi oleh laki-laki ya. Nah, ini dalam hal mengangkat ya, kekuatan ya dan lain sebagainya. Nah, namun ada beberapa ini ya, jadi contohnya perbedaan gender ya, yang mengangkat ya, kemudian wanita lebih cenderung rentan terhadap cedera ya, kemudian kalau untuk kompetensi ya tidak ada pembatasan ya. Nah, ada beberapa pekerjaan yang perempuan itu lebih besar ya, lebih besar dibanding laki-laki ya, seperti pada tinggi badan ya, tinggi badan awal itu biasanya perempuan lebih tinggi ya. Kemudian berat badan biasanya perempuan lebih besar ya, setelah usia-usia dewasa ya. Tinggi duduk biasanya perempuan lebih tinggi ya dibanding laki-laki. Tinggi lutut ya. Nah, ya, makanya untuk pekerjaan pragawati itu tinggi lutut ya, kaki-kaki jenjang itu diperlukan untuk pekerjaan tertentu ya. Kemudian lebar pinggul, lebar bahu ya, ini perempuan lebih tinggi ya. Ini tumbuh kembang antara laki-laki dan perempuan ya. Awalnya perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, tapi dalam usia-usia tertentu laki-laki bisa menyalip perempuan. Usia, saya kira sudah kita ketahui bahwa semakin usia meningkat ya, pastinya mengalami masalah dalam hal fisik ya, kekuatan tulangnya, ROM-nya ya, dan lain sebagainya. Berat badannya meningkat ya,
kekuatan otot menurun, jaringan ikatnya menurun ya. Nah ini ya. Nah pengaruh ergonomi terhadap keterbatasan ya. Ergonomi yang buruk menyebabkan postur kerja yang salah dan mempercepat kelelahan otot. Jadi ergonomi itu kaitannya manusia dengan alatnya. Jadi kalau hubungan antara manusia dengan alat itu tidak bagus ya. Misalnya tadi ya kecocokan antara desain tempat kerja dengan manusia yang tidak sesuai, maka gangguan muskuloskeletalnya pastinya tinggi ya. Makanya perlu penerapan prinsip ergonomi dalam melaksanakan pekerjaan untuk mengurangi ketegangan otot ya. Nah ini desain tempat kerja ya, display ya, misalnya kaitannya dengan mata ya, jangkauan tangan dan lain sebagainya. Kalau display ya, display ini yang sering kita lihat, misalnya di mobil, di motor gitu ya, atau di alat-alat lain ya. Ada 3 kategori ya di digital display, window, kemudian circular scale with moving pointer dan fixed marker over moving scale. Ya, ini alat-alatnya ya, digital instrument ya, moving pointer ini misalnya kayak speedometer ya ini ya, kemudian moving scale ya, seperti timbangan, alat timbangan ya itu. Nah ini beberapa alat yang kaitannya dengan display ya. Nah kalau kita kaitannya dengan pandangan mata kita terkait dengan huruf dan angka ya, misalnya kalau kita menempatkan backdrop gitu ya, itu yang bisa dilihat ya, desain huruf dan angka pada skala yang benar ya, di alat-alat yang selain backdrop juga di alat-alat itu ya. Ini ada rasio antara ketebalan garis dan tinggi huruf ya, untuk angka putih dan latar belakang. Makanya di alat-alat misalnya speedometer, alat timbangan, biasanya hurufnya antara hitam dan putih ya. Atau kalau makanya desain misalnya desain untuk tulisan-tulisan agar terbaca oleh masyarakat, makanya jangan terlalu banyak warna ya. Ada sound, suara ya, sinyal itu untuk safety ya, saya kira. Nah gangguan muskuloskeletal saya kira tadi udah dibahas juga kaitannya dengan otot, tulang ya, sendi ya. Kalau di tempat kerja yang mengoperasikan komputer kita sering dengar gangguan carpal tunnel syndrome ya. Kemudian fisioterapi juga rentan terhadap kejadian low back pain ya. Kemudian tenaga kesehatan lain ya, perawat itu juga low back pain juga. Gangguan muskuloskeletal itu ini ya, sering menyebabkan absen tinggi pada nakes ya. Makanya perlu penanganan khusus ya, baik secara ergonomi maupun desain ya.
perlu ada pelatihan-pelatihan agar dapat mengurangi gangguan muskuloskeletal. Efek psikologis bagi yang mengalami gangguan muskuloskeletal ya. Ini stres ya, stres kerja itu juga dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal, kecemasan ya, kemudian gangguan tidur ya, beban kerja yang tinggi ya, dukungan psikososial ya, ini perlu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan kerja. Adaptasi alat kerja ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya, tambahan dari Bapak selain dari materi dari kelompok ya. Saya kira untuk materi toksikologi belum ada waktu ya. Nanti dibahas di hari lain ya. Karena untuk membahas satu topik saya kira perlu waktu yang lama. Ada pertanyaan dari apa yang Bapak sampaikan? Sudah jelas semua ya? Ya. Silakan. Silahkan direvisi ya, nanti tolong dikumpulkan, tadi Google Drive-nya sudah saya kirim ya, nanti dimasukkan dari mulai pertemuan pertama ya. Baik, silahkan ya. Baik, karena ini hari Jumat, kita udah 11:30 ya, untuk siap-siap Jumatan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Makasih adik-adik sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan topik mata kuliah hari ini. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak. Ya, izin live ya.